Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puja puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di dalam tempat ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Al-Tasawuf, yakni Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron SPhil MPhil. Yang terhormat pada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, kami di sini akan presentasi tentang urban sufisme. Sebelum kita mulai presentasi ini, mari kita membacakan hayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saudara Rofi. Kepadanya kami persilakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Riko. Poin A, pengertian urban sufisme. Urban sufisme merupakan sebuah fenomena sosial yang ditandai dengan meningkatnya gairah masyarakat urban terhadap praktik-praktik sufisme seperti zikir secara berjamaah, istighosah, diskusi ilmiah mengenai sufisme, dan sebagainya. Sufisme juga bisa diartikan sebagai bentuk ritual untuk mendekatkan diri secara intim kepada Sang Holik. Pendekatan diri tujuannya adalah upaya mencari ketenangan dan juga solusi atas segala permasalahan hidup. Pada umumnya orang menjalani kegiatan sufisme untuk mencari solusi penyelesaian masalah setelah resio akal sendiri tidak berhasil. Dalam penyelesaian hal itulah yang kemudian mendorong masyarakat kemudian mencari solusi permasalahan melalui jalan spiritual. Masyarakat urban sebagai masyarakat yang modern yang secara langsung merasakan proses modernisasi secara cepat. Tentunya merasakan apa yang diistilahkan sebagai absurditas, di mana manusia merasa tersaingi dalam dunianya sendiri. Mereka meyakini bahwa urban sufisme dapat jadikan dalam konteks keindonesiaan. Urban sufisme dapat dipetakan menjadi tiga, yaitu tasawuf sumi dan yang pertama, tasawuf sumi berpendapat bahwa antara makhluk dengan kholik tetap ada jarak yang tak terjembatani sehingga tidak mungkin tumbuh karena keduanya tidak sesensi. Dua, sesensi tasawuf falsafi berpendapat dengan tegas mengatakan manusia sesensi dengan Tuhan karena manusia berasal dari tercipta dan esensinya. Tiga, karena manusia berasal dan tercipta dan esensinya. Tasawuf salafi berpendapat bahwa mereka yang tidak memandang dunia dengan hina. Mereka pasrah total pada Allah dalam pengaturannya dan mereka selalu mendorong manusia menjadi khalifah Allah. Poin kedua, pengertian dan arti penting epistemologi Islam. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandaian dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas setiap pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan merupakan kajian yang berguna karena ia membahas aspek kehidupan manusia yang amat fundamental, yaitu ilmu pengetahuan. Epistemologi mengkaji tentang asal, struktur, metode, valid, matis, dan tujuan ilmu pengetahuan. Selain itu juga epistemologi sangatlah penting untuk dipelajari karena epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam pengetahuan dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Ya, mungkin segitu. Poin C akan dilanjutkan kepada Febri Maulana. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saudara Febri Maulana. Kepadanya kami persilakan. Saya akan membacakan poin bagian C, bentuk-bentuk urban spirituality atau urban sufisme. Urban spirituality atau urban sufisme merupakan fenomena umum yang terjadi di hampir semua kota besar di dunia. Hal ini merupakan wujud dari munculnya perhatian dari komunitas urban terhadap dunia mistik spiritualitas. Sebagai konsekuensi atas teralienasinya mereka dari dunianya sendiri, sehingga mereka merasakan kegersangan dan kehidupan spiritual dan merasa ada yang hilang dari dirinya.
Hanya saja, urban sufisme tidak bisa dipahami sebagai telah menggeser popularitas tarekat konvensional, kenyataan tasawuf konvensional, dan organisasi tarekat tetap dapat berkembang di tengah pihak-pihak masyarakat modern. Pengertian urban spirituality atau urban sufisme sendiri bisa mencangkup berbagai fenomena gerakan spiritual yang muncul di tengah masyarakat di perkotaan. Di samping gerakan spiritual yang lebih mengutamakan ritual, zikir, dan doa tanpa organisasi tarakat, tujuan akhirnya yang akan dicapai seorang setelah mengikuti ajaran tasawuf mistik spiritual adalah terciptanya kesalehan ritual dan sosial. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Fajlur Rahman yang dikutip oleh Abdul Munir Mulkaham, bahwa inti kesalehan Islam ialah sebagai tanggung jawab kepada cita moral yang lahir pada suatu pengalaman mistik dan batiniah atau spiritual. Namun demikian, bukan pengalaman itu sendiri yang menjadi tujuan akhir, melainkan untuk memberi arti tindakan manusia di dalam sejarah. Kesalehan yang membatin ini kemudian menjadi fondasi asketisme Islam di tengah kemewahan duniawi sebagai reaksi terhadap hidup sekuler serta penguasa yang menjadikan kehendaknya sebagai hukum negara. Sekian dari saya balikan ke moderator. Baiklah, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan. Manusia modern sekarang ini tidak tahu lagi harus berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia dengan alam secara tepat, yang pada akhirnya melahirkan krisis-krisis dalam kehidupan manusia barat. Agama-agama yang terorganisir pun tidak lagi dihargai karena dianggap terlalu otoriter terhadap manusia konkret. Begitu pula meraknya fenomena di Indonesia dengan ditandai lahir dan muncul berbagai sentuhan spiritual dan tasawuf. Cukup sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.